A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wa dibaca pendek dan di situ waddu terdapat hukum alif lam syamsiah. Adapun du di situ cara membacanya ada di ujung lidah disentuhkan ke gigi geraham bagian atas. Du. Wadduha. Ha di situ terdapat bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Kadar bacanya dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Wallaili idza saja. Wallaili di situ ada hukum walla, ada hukum alif lam qamariyah disebabkan karena alnya terbaca. Terus lai di situ juga ada hukum mad layin karena ada fathah bertemu dengan salah satu huruf mad layin berupa ya. Li dibaca panjang, li dibaca pendek, iza dibaca panjang, dua harokat disebut bacaan mad tabi'i. Sa dibaca pendek, ja bacaan mad tabi'i karena fathah bertemu alif, kadar panjangnya dua harokat atau satu alif. Ja cara bacanya ada di tengah lidah bagian tengah diangkat ke langit-langit. Ja seperti itu. Ayat berikutnya yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma terdapat bacaan mad tabi'i panjangnya dua harokat. Wadda ada bacaan tasydid berupa dal dan cara membacanya ditekan dan ditahan lebih kurang dua harokat. A terdapat bacaan pendek. K juga bacaan pendek. Rabbu terdapat bacaan tasydid berupa ba yang ditasydidkan. Cara membacanya ditekan dan ditahan dua harokat. K bacaan pendek, wa juga bacaan pendek, ma bacaan mad tabi'i kadar panjangnya dua harokat karena ada fathah bertemu alif. Qol bacaan pendek, la terdapat bacaan mad tabi'i juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu di situ ada huruf wa dibaca pendek, lal a. Nah di sini ada mematikan lam dengan cara lidah diangkat ke langit-langit, la. Terus a di situ dibaca panjang dua harokat termasuk bacaan mad tabi'i. Khi bacaan pendek, ro juga pendek, tu juga bacaan pendek. Khairun nah, ada fathah bertemu dengan ya, di situ termasuk bacaan mad layin. Rullah di situ ada tanwin bertemu lam termasuk bacaan idgham bila gunnah tanpa ada gunnah di dalam pengucapannya. Terus la itu sendiri nanti dibaca pendek, k juga dibaca pendek, mi dibaca pendek pula. Ini juga ada al-u, bisa juga nal-u. Di situ yang penting terdapat hukum bacaannya yang perlu kita ketahui, yaitu hukum al atau alif lam. Alif lam apa? Yaitu berupa alif lam qamariyah karena terdapat dua alasan. Alasan yang pertama, alnya terbaca, adapun alasan yang kedua terdapat huruf al-qamariyah berupa huruf hamzah. Di situ bacaan mad tabi'i karena dhamma bertemu wawu dipanjangkan dua harokat. La juga terdapat bacaan mad tabi'i. Wala saufa gerak mulutnya saufa. Termasuk bacaan mad layin. Fa itu bacaan pendek. Ain itu termasuk huruf yang makhrajnya terdapat
di tenggorokan bagian tengah, ada bawah, tengah, dan atas. Di situ agak ditekan cara pengucapannya. Terus ti terdapat bacaan mad tabi'i, itu sudah maklum. Ka bacaan pendek. Rabbu sekali lagi ketika terdapat bacaan tasydid, di situ dibaca dengan ditekan dan ditahan kurang lebih 2 harokat. Terus ada fatardo. Nah, di situ mematikan ro. Bagaimana mematikan ro itu? Yaitu makhrajnya ada di ujung lidah yang diangkat ke langit-langit. Ro, tar, disertai dengan mencucu. Dibaca tafkhim. Kenapa? Karena ro, cirinya huruf itu tafkhim biasanya ditandai dengan bibir mencucu. Ro mencucu. Ketika mati kita kembalikan ke hukum asalnya dengan cara dibaca mencucu atau dimonyongkan. Tar, fatar, do. Sekali lagi di situ bisa menjadi 2 hukum, bisa mad tabi'i dan juga bisa mad jaiz munfasil. Ketika diwasolkan ke huruf di depannya, fatar doa, di situ tuh dipanjangkan menjadi mad jaiz munfasil. Kalau diwakafkan menjadi mad tabi'i, cukup dipanjangkan 2 harokat. Sekali lagi makhrajnya dot, jangan lupa ada di ujung lidah, disentuhkan ke gigi geraham bagian atas untuk mengunyah makanan, karena sifatnya istitolah juga, memanjangnya suara. Dalam sebuah syair, jambiyah dot, tepi lidah geraham atas, makhrajnya maksudnya ada di ujung lidah, disentuhkan ke gigi geraham bagian atas yang buat mengunyah makanan yang sisi atas. Berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. A dibaca pendek, lam ya, ada hukum mim mati, yaitu termasuk izhar syafawi, karena ya termasuk di dalam huruf izhar syafawi. Berikutnya, ijid. Nah, ini penting juga mematikan huruf dal dengan cara dipantulkan, karena dal termasuk di antara 5 huruf yang dibaca memantul. Ba, ju, di, tu, lo, kof. Nah, maksudnya nanti termasuk huruf ba, jim, da, dal, to, dan kof yang dibaca mantul. Caranya bagaimana? Dipantulkan dengan cepat, tidak boleh ada imbuhan huruf di belakangnya, dan juga tidak boleh terlalu lambat, harus mantul dengan cepat. Contohnya, yajid, tak boleh yajid, ataupun dibaca yajid, nggak boleh, harus cepat. Yajid, ujung lidah dipantulkan karena makhrajnya dal ada di ujung lidah. Berikutnya kita cari yang hukum. Nah, ini juga ada mad tabi'i juga, ya ti atau mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Terus fa ada hukum nun mati atau tanwin. Kebetulan di dalam hukum nun mati atau tanwin di situ sama, ada 5 hukumnya, termasuk izhar, halqi, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iklab, ikhfa. Di sini terdapat tanwin bertemu fa, di sini termasuk di dalam huruf ikhfa, karena fa itu masuk di antara 15 huruf di dalam ikhfa. Cara bacanya disamarkan. Berapa kadar lamanya? Lebih kurang 2 ketukan atau 1 alif. Jangan terlalu cepat. Yatimang harus gitu, nggak boleh yatimang fa, nggak boleh. Menurut aturan di tajwid, di situ lebih kurang panjangnya 2 harokat. Yatimang harus begitu. Yatimang fa.